Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku, semoga tetap semangat mengikuti pelajaran pemrograman dasar di materi kali ini, yaitu percabangan. Setelah sebelumnya kita juga membahas materi percabangan, di video kali ini kita akan membahas lebih detail lagi tentang percabangan diiringi atau dibarengi dengan praktek langsung. Semoga di video kali ini kalian bisa lebih mengerti lagi apa itu percabangan. Bagi kalian yang belum menonton video sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu agar lebih paham betul dengan materi percabangan berikut ini. Nantinya prakteknya akan lancar setelah menonton video sebelumnya. Oke, langsung saja cekidot. Cekidot. Percabangan itu di bahasa Python itu dibagi menjadi 3 ya. Ini sebenarnya bukan di bahasa Python aja, di bahasa pemrograman yang lain seperti di PHP ya, di Java, Visual Basic dan sebagainya, itu kurang lebih seperti ini ya. Ada percabangan satu kondisi, percabangan dua kondisi, dan percabangan lebih dari 2 kondisi. Kalau dalam bahasa pemrogramannya ada if. Nah, if else itu jika apa selain A itu dari. Lalu ada juga percabangan lebih dari 2 kondisi, if, selain jika, dan selain itu. Kalian yang praktek di HP-nya atau di Android-nya, silakan download Pidroid 3 atau buka Pidroid 3 bagi yang sudah menginstalnya. Oke, langsung saja kita buat contohnya. Nah, ini sesuai dengan pembahasan sebelumnya nih. Jika ada tanda hashtag di depan, maka ini tidak akan dianggap. Jadi meskipun kita play, maka tidak akan ditampilkan. Nah, karena ini hanya sebuah komentar ya, tidak dianggap. Ada tapi tidak dianggap. Kayak apa tuh ya? Kayak mantan kali. Oke, nah, kita buat contohnya percabangan satu kondisi. Misalkan kita buat seperti ini. Nah, if jika, if itu jika ya, if jomblo sama dengan misalnya iya. Ingat, strukturnya seperti ini ya. If, lalu kondisinya apa, lalu operatornya, misalnya di sini sama dengan ya iya. Jangan lupa titik 2. Ini otomatis ya. Jika percabangan itu maka akan ada indentasi otomatis. Ini harus ada. Ini misalkan seperti ini, dia akan gagal. Jadi harus seperti ini menggunakan tab ya. Jika jomblo sama dengan iya, misalnya print kasihan deh lu awet misalnya ya. Ini percabangan satu. Ini kalau kita jalankan, ini akan error nih. Nah, kita sambil belajar mengetahui apa errornya. Lihat di sini, name error. Jadi untuk mendeteksi error, name jomblo is not definite. Jika kalian ketemu seperti ini, artinya kalian belum membuat variabel jomblo. Jadi variabel jomblo ini tidak atau belum didefinisikan atau belum dikenalin. Si komputer itu nggak ngerti jomblo itu apa. Makanya tugas kita sebagai seorang programmer harus kenalin jomblo. Nah, misalnya kita kenalin di sini jomblo. Nah, misalnya seperti ini.
jomblo. Nah, kalau kita jalankan, maka apa? Belum ada tampilan apa-apa karena jomblo di sini masih kosong. Misalnya kalau kita isi tidak, maka tetap tidak akan menampilkan yang ada di bawahnya. Untuk menampilkan yang ada di bawahnya, ini ada pernyataan ini. Nilai dari jomblo atau nilai dari kondisi sebelumnya ini harus sama dengan iya. Jika jomblonya sama dengan iya, maka nanti pesan yang ada di bawah ini atau pernyataan yang ada di bawahnya akan ditampilkan. Tapi jika nilai yang di atas ini atau kondisinya tidak sesuai atau bernilai salah, maka tidak akan ditampilkan. Nilai dari jomblo ini adalah tidak. Sedangkan kondisi yang di sini, jika jomblo sama dengan iya, maka akan ditampilkan. Maka jomblonya harus iya ini. Maka lihat, akan ada tampilan yang atau pernyataan yang di bawahnya akan ditampilkan. Kasihan deh lo kok. Seperti itulah ya. Nah, ini programnya masih belum dinamis. Nah, ini masih statis karena jomblonya sudah ditentukan di awal. Bagaimana kalau kita pengen jomblo ini sesuai dari inputan atau masukan dari pengguna aplikasi yang akan kita buat? Jadi dinamis, fleksibel. Maka kita akan buat seperti ini. Ingat lagi fungsi sebelumnya, yaitu menggunakan fungsi input. Fungsi input itu untuk meminta masukan dari pengguna. Jadi seperti ini. Input, apakah kamu jomblo? Nah, seperti ini misalnya. Ya, ini misalnya meminta masukan iya atau tidak. Jadi di sini kita membuat variabel jomblo, yaitu berupa meminta masukan dari pengguna. Nanti akan tampil seperti ini. Apapun yang ada di dalam input, jangan lupa titik 2-nya ya, akan ditampilkan. Oke, misalnya ini kita kosongkan terlebih dahulu. Kita jalankan. Maka akan tampil nih yang karena di sini kita meminta masukan dari user atau pengguna aplikasi yang kita buat. Hebat kan? Lalu kita isi di sini, misalnya tidak. Kalau di enter, maka tidak akan menampilkan apa-apa. Lalu kita jalankan lagi, misalnya kita ulang. Apakah kamu jomblo? Jika jawabannya iya, maka akan apa? Ayo. Seperti ini. Kasihan deh lu. Jadi seperti itu. Ini percabangan atau logika jika satu kondisi saja. Silahkan kalian kalau punya contoh selain yang saya berikan, silahkan dibuat. Misalnya apalagi, nanti kalian cari sendiri deh ya. Nanti Bapak kasih tugasnya. Nah, sekarang percabangan dua kondisi. Ya, jadi percabangan lebih dari dua kondisi. Jadi kondisi pertama yaitu jika nilainya benar, kondisi kedua jika nilainya selain dari kondisi sebelumnya. Jadi selain itu, else itu ya. Oke, kita buat contohnya. Nah, seperti ini misalnya. Kita hapus saja yang ini ya. Nah, atau kita pakai contoh yang ini aja ya. Nah, kita tambahin seperti ini, percabangan dua kondisi. Jadi seperti ini. Ini kondisi pertama jika jomblonya iya. Nah, sekarang kalau Bapak tambahin else
seperti ini. Ya, berarti else di sini selain dari kondisi yang sebelumnya. Nah, kalau di sini jomblonya iya, print kasihan dulu. Nah, ketika jomblonya tidak sama dengan iya, misalnya tidak atau apapun, maka kita buat pernyataannya seperti ini, print. Misalnya di sini, kalau di sini jomblonya iya, berarti saat kamu jomblo, maka ada orang ngatain kasihan deh lu. Terus kalau misalnya else di sini berarti selain dari iya di sini, tapi selain dari kondisi di atas lah pokoknya. Kondisi yang ini berarti bisa jomblonya tidak dan sebagainya. Misalnya print buruan nikahin, keburu diambil orang lagi. Nah, salah seperti ini. Nah, sebelumnya ketika kalau satu kondisi, ketika programnya atau kondisinya benar, misalnya yang tadi iya, maka menampilkan ini. Terus kalau misalnya jawabannya tidak, maka tidak tampil apa-apa. Nah, setelah kita tambahkan fungsi else di sini, maka akan menampilkan ini harusnya. Yuk kita jalanin. Apakah kamu jomblo? Kita kosongin dulu terlebih dahulu ya. Apakah kamu jomblo? Nih, kalau jawabannya iya, akan menampilkan. Sekarang kalau jawabannya tidak, maka akan menampilkan pernyataan sebelumnya, yaitu yang ini, saya buruan nikahin keburu diambil orang lagi. Nah, ini kalau percabangan dua kondisi. Jadi percabangan yang hanya dua kondisi. Yang pertama, jika kondisi yang di atas ini nilainya benar, yang di bawah ini nilainya selain dari kondisi di atas atau di kondisi sebelumnya, maka else. Oke, mudah-mudahan paham nih ya, percabangan satu kondisi dan dua kondisi. Nah, sekarang percabangan lebih dari dua kondisi. Berarti percabangannya bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6 dan sebagainya. Itu menambahkan fungsi elif. Contohnya apa? Nah, misalnya kita hapus aja ini ya, semuanya nih. Kita buat ya percabangan lebih dari dua kondisi. Percabangannya misalnya kita pasti diawali dengan if ya. If jika, nah misal seperti ini aja deh. Jika berat ya, misalnya sama dengan Oke. Sebelumnya biar tidak error, kita buat dulu ya yang namanya, kita kenalin dulu ke komputer, yaitu variabel berat. Misalnya di sini berat sama dengan input, kita meminta masukan agar programnya lebih dinamis. Misalnya masukkan berat badan kamu ya dalam kilogram misalnya. Masukkan berat badan kamu. Oke, kita buat kondisinya. Jika berat lebih besar sama dengan 80. Nah, jika beratnya lebih besar dari 80, apa nih kondisinya yang mau ditampilkan? Misalnya kita buat pernyataan print kamu gendut. Nah, misalnya
Ini baru satu kondisi. Lalu kalau kita di sini meminta dua kondisi. Kalau misalnya dua kondisi saja cukup seperti ini saja ya. Else. Nah, ini cukup seperti ini saja seperti yang tadi. Ya, else print kamu ideal. Nah, misal seperti ini ya. Nah, di sini hanya dua kondisi. Ini contoh yang sebelumnya, kita ambil contoh yang lain. Kita jalankan, ini kita clear dulu. Kita jalankan. Masukkan berat badan kamu. Misalnya berat badannya di sini kondisi yang pertama lebih besar atau sama dengan 80. Kalau kita masukkan 80, berarti jawabannya lebih besar. Di sini apa nih? Tipe error. Not support between of string and integer. Oh iya. Ini kita kenapa? Karena variabel input itu idealnya ya berupa tipe datanya string atau kata. Sedangkan di sini ada errornya nih. Ini kalau kamu nanti ketemu error seperti ini berarti tidak lebih besar sama dengan tidak support antara string dan integer. Berarti kita lakukan konversi dulu ya di sini, yaitu mengkonversi tipe data string menjadi integer atau tipe data kata menjadi angka. Nah, kita tambahkan di sini integer di depan sini. Jangan lupa, nah seperti ini ya. Integer ini kurungnya kita tambahkan 2 ya. Ini kurungnya ya. Kita tambahkan 2 ya, yang ini untuk yang input ini, nah yang kurung yang ini untuk input yang di belakangnya. Oke, kita kosongkan lagi, kita jalankan 80. Nah, maka kamu gendut. Misalnya kita masukkan lagi 50, berarti apa nih yang akan dapat? Kamu ideal. Berarti selain dari 80 atau lebih besar sama dengan 80, maka akan menampilkan kamu ideal. Berarti kamu mau nginputin 10, 20, tulisannya kamu ideal. Nah, jadi seperti itu ya. Ini percabangan yang dua kondisi tadi. Nah, sekarang bagaimana kalau kamu menemukan masalah jika klien kamu ada yang meminta programnya jika berat badannya lebih besar sama dengan 80. Terus ada lagi, jika berat badannya lebih besar sama dengan 50, kamu ideal. Terus kalau di bawah dari 50, maka akan menampilkan kamu kurus. Bagaimana? Nah, ini seperti ini ya. Kita menggunakan yang namanya kondisi if, elif, dan else. Kita rubah seperti ini programnya. Elif berarti elif itu selain jika kondisi, berarti elif beratnya lebih besar sama dengan 50. Jangan lupa titik 2 print kamu ideal. Terus else, berarti else di sini berarti selain dari lebih besar sama dengan 80, selain dari lebih besar sama dengan 50. Print kamu kurus. Nah, kita jalankan. Coba kita jalankan 50. Oh, masih ideal ya.
Coba kita jalankan 80 atau misalnya 88 misalnya. Kamu gendut. Terus kita jalankan 30, maka kamu kurus. Ya. Oke. Bisa dimengerti? Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nah, ini contoh dari percabangan lebih dari 2 kondisi. Terus misalnya Pak, saya pengennya 5 kondisi atau 4 kondisi. Kita tambahin lagi, misalnya Pak, saya pengen kalau berat badannya lebih besar 100, itu dia akan keterangannya kamu over gendut. Nah, misalnya kamu gendut banget. Oke. Gampang, tinggal ditambahin elif lagi misalnya. Ingat, untuk else ini terakhir ya. Ini terakhir setelah elif. Maka kalau kamu mau menambahkan elif lagi, bisa di sini ya. Atau di sini. Pokoknya di atas else ya. Jadi else itu pokoknya kondisi terakhir atau selain dari kondisi-kondisi sebelumnya. Misalnya kita tambahkan tadi, kita pengen di atas 100. Kalau misalnya kita buktikan dulu nih sebelumnya. Kalau di atas 120, ini di atas 100 nih. Ini masih termasuk kamu gendut. Sedangkan kita pengen kalau di atas 100 itu kamu gendut banget. Nah, misalnya seperti itu programnya ya. Nah, kita bikin lagi kondisinya. Elif beratnya 100. Kita bikin pernyataannya. Kamu gendut banget. Kamu gendut banget. Sian nih. Ya Allah, sian banget ya. Mohon maaf ini ya, bukan termasuk ini cuma contoh saja. Cuman contoh program saja. Ya, kita jalankan. Masukkan berat badan kamu. Tadi kita buktikan sebelum dirubah. Nah, kita masukkan dulu 120. Kita jalankan. Enter ya. Kamu gendut. Kamu gendut. Nah, ayo. Kenapa nih? Kok masih kamu gendut? Kita jalankan lagi coba ya. 120. Kamu gendut. Nah, kenapa? Nah, karena ini programnya jika beratnya 80, jika beratnya 50, jika beratnya lebih besar 100. Kenapa? Karena program itu membaca kondisinya. Jadi ini strukturnya nih. Ini kenapa kok kita masukkan di bawah sini, tapi yang tampil kamu kan? Kenapa? Karena program itu membaca kondisi. Nah, jika nilainya benar, jika nilai dari kondisi yang di atas sudah benar, berarti program akan stop di sini. Paham? Jadi ngecek dia satu-satu. Kondisi beratnya ketika dimasukkan, ini kan yang dimasukkan nilainya 120. Nah, jika misal kita masukkan, berarti kita sudah punya beratnya 120. Kondisi pertama, jika beratnya lebih besar 80, nah berat yang tadi berapa? 120. Pertanyaannya, beratnya lebih besar 80. 120 termasuk lebih besar sama dengan 80 nggak? Iya, termasuk. Karena sudah termasuk, berarti akan stop di sini programnya.
Jadi nilai percabangan ini akan stop jika nilai kondisi di atasnya sudah bernilai benar ya, atau nilainya sudah memenuhi ya kondisinya. Jadi ngapain ada kondisi lagi di bawahnya? Nah, jadi bagaimana ini? Nah, kita ambil contoh yang ini, yang awal ya. Misalnya yang ini. Yang 30 nih. Beratnya bisa berarti 30, beratnya misalnya 30 ya. 30 lebih besar sama dengan 80, nilainya benar atau tidak? 30 lebih besar sama 6. Yaitu jawabannya salah. Karena salah, maka akan ke kondisi berikutnya. Sekarang berarti kondisi yang di sini masih 30. 30 lebih besar sama dengan 50 enggak? Enggak, masih salah. Maka akan ke bawah ke sini. Yang tadi ya, ini yang 3 kondisi. Nah, sekarang ini bagaimana? Nah, kita rubah seperti ini. 180 50. Dia harus berurutan seperti ini. Soalnya ini kamu kurus, kamu ideal, kamu gendut, kamu kelebihan berat banget. Mohon maaf ya, ini tidak mau, hanya contoh saja. Coba kita jalankan programnya. Nah, kita masukkan 80. Nah, kamu gendut. Nah, kita masukkan 120. Kamu kelebihan berat banget ya. Oke. Nah, ini contoh dari percabangan. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nah, oke, untuk tugasnya silahkan kalian buat programnya sesuai dengan versi kalian sendiri. Jadi kalian buat contoh dari percabangan yang telah Bapak jelaskan sebelumnya, yaitu contoh percabangan 1 kondisi, contoh percabangan 2 kondisi, dan contoh percabangan 3 kondisi. Silakan buat contohnya sesuai dengan versi kalian sendiri. Dikumpulkannya seperti apa? Tugasnya dikumpulkan dalam bentuk video. Video kalian mengerjakan menggunakan aplikasi ini, yaitu aplikasi Vidroid3. Dibuat dengan menuliskan namanya siapa, kelasnya kelas apa. Lalu dikumpulkannya di mana? Dikumpulkannya di channel YouTube kalian masing-masing. Jadi kalian sekarang belajar, silahkan cari cara untuk belajar membuat channelnya YouTube masing-masing ya. Kalian udah SMK nih, jadi sudah bisa membuat channel YouTube-nya masing-masing. Nah, ini direkamnya menggunakan aplikasi apa? Bebas. Nah, jadi tidak ada batasan ya. Silakan kalian bisa menggunakan aplikasi rekam layar bawaan HP-nya masing-masing ya, atau bisa membuatnya menggunakan KineMaster misalnya, atau terserah whatever aplikasi apapun, yang penting dibuat dalam bentuk video ya. Contohnya dipraktekkan langsung, lalu silakan juga diisi suara kalian sendiri untuk menjelaskan contoh tersebut. Seperti saya ngomong ini ya, walaupun masih belepotan, seenggaknya menggunakan suara sendiri untuk menjelaskan ya. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nah, lalu diuploadnya di mana? Diupload di channel YouTube-nya masing-masing ya. Silahkan kalian cari bagaimana cara mengupload video di channelnya masing-masing. Lalu jangan lupa di kolom deskripsinya dikasih hashtag ya, prodasar
SMKHS Agung. Silahkan dikasih hashtag di kolom deskripsinya. Nah, saat kalian mengupload videonya, kasih hashtag Prodasar SMKHS Agung. Nah, jadi ini untuk apa? Untuk saya bisa melihat video kalian sudah diupload atau belum ya, dengan cara mengasih hashtag. Oke, silahkan dikerjakan. Batasannya sampai hari Sabtu setelah video ini diupload ya. Nah, seminggu, pokoknya seminggu setelah video ini diupload. Nah, silahkan kalian upload tugasnya di akun channel YouTube kalian masing-masing. Oke, selamat mengerjakan, tetap semangat, jaga kesehatan. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.